Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada para rasul-rasul Allah. Mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat kasih sayang Allah di dunia, terlebih di akhirat. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah solat fardu subuh yang insya Allah dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pagi hari Ahad kedua di bulan November ini, kalau dilihat kalender Hijriah, hari ini kita berada pada tanggal 9 Rabiul Akhir. Masya Allah, 9 Rabiul Akhir. Kalau hitungan bulan ke depan, kalau sekarang Rabiul Akhir, bulan depan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 4 bulan ke depan Bapak Ibu, Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur kita, sehat, alhamdulillah, amin. Tahun 1443 Hijriah. Hamba Allah yang baik itu adalah hamba Allah yang tahu bersyukur kepada Allah. Qulil hamdulillah. Sebutkan, katakan alhamdulillah. Allah masih memberikan kita 2 nikmat besar. Nikmat besar yang pertama adalah hidup. Wah, apa Pak? Hidup. Tapi saya minta izin, nikmat hidup ini tidak bertahan lama. Allah. Nikmat hidup ini tidak bertahan lama. Apalagi hidup pasangannya hidup pasangannya mati. Tak bertahan lama hidup ini Bapak Ibu. Ada yang 40 padam, 50 padam. Nabi Muhammad SAW umur yang cantik dipilih oleh Allah untuk wafat 63 tahun. Tidak tua kali, tidak muda kali. Elok mati umur segitu. Ada yang mau? Elok pun tak ada yang mau, apalagi kita elok. Masya Allah, tak bertahan lama ini. Oleh karena itu, banyaklah beribadah kepada Allah. Nanti kalau kita balik kepada Allah, tak membawa banyak oleh-oleh, Allah sangat marah. 60 tahun kamu merantau. Nah, gitu kira-kira. 60 tahun kamu musafir merantau. Balik sama aku tak bawa apa-apa. Nah, coba. Bapak Ibu merantau ke luar negeri.
20 tahun, 30 tahun merantau. Balik apapun tak dibawa. Bagaimana? Apa kau bawa balik dari sana? Enggak ada. Iya. Bawalah oleh-oleh banyak. Kalau oleh-oleh sama Allah, ya solat. Bawa banyak-banyak. Solat banyak bahkan. Solat wajib memang sikit 5. Tapi solat sunat, mana banyak solat wajib daripada solat sunat? Sunat. Banyak-banyak bawa sama Allah. Udahlah, enggak usah kita kaji lagi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Rasanya tak mungkin kita tinggalkan, betul Pak kan? Mana duha? Mana tahajud? Mana tahiyatul masjid? Hah? Mana qabliyah, ba'diyah atau rawatib? Hah? Mana solat sunat tasbih? Mana dia? Duha. Ada yang mengatakan paling banyak 8 rakaat. Duha. Ada yang mengatakan paling banyak 12 rakaat. Mana itu? Usalah belasan. 2 rakaat aja bayar. Tahajud. Bilangan rakaatnya tak terbatas. Paling sikit 2. Paling banyak tidak terbatas. Waktunya malam hari. Waktunya wa minal laili, malam hari. Fatahajjat bihi nafilatan lak, malam hari. Akhirnya sebelum waktu subuh. Sebelum waktu subuh. Itulah dikerjakan oleh Nabi. Sampai waktu subuh. Yang kita baca di hadis itu, Nabi banyak berdiri sholat sampai-sampai kakinya bengkak. Awak bengkak karena masa murad saya. Ini diingat Bapak Ibu. Ini diingat ini. Hidup ini tak bertahan lama. Ini banyak dilupakan oleh orang. Apalagi kalau bercerita cara mati. Cara mati kita ini berbeda. Ada yang lagi tidur. Ada lagi naik kendaraan. Ada lagi di laut. Ngeri lah. Syukur-syukur lagi membaca atau lagi sholat, atau lagi duduk di majlis taklim, tiba-tiba bapak ibu itu mati. Itu bagus. Di masjid pula. Atau ustaz lagi ceramah, nggak apa-apa. Ya. Jangan. Sekarang. Kalau sempat lagi naik kendaraan abang, kentang setengah mati, dicabut nyawa oleh petugas Allah, sebab malaikat maut kemana-mana pergi mobil. Ngeri, kok dikaji itu ngeri. Ngeri. Tapi semua itu dilupakan oleh manusia. Apalagi kalau pikirannya ke dunia saja. Padahal Allah bilang di Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari akhirat itu lebih baik buat kamu. Kamu siapa? Kamu yang beriman, minal ula, daripada yang pertama. Yang pertama itu dunia. Untuk kita yang mengaku beriman kepada Allah, hari akhirat khair, lebih baik. Tapi kalau tidak beriman kepada Allah, ya dunia. Dunia ini kan menggiurkan. Ada wanita di dalamnya, Pak. Dunia ini menggiurkan. Ada wanita di dalamnya.
Mabuk ya? Ya, ibu wanita kan? Iya, ada wanita. Ada harta di dalamnya. Hah? Hah? Wow, ini menggiurkan ini. Menggiurkan. Maka banyak hari ini orang celaka gara-gara wanita. Laki-laki itu. Laki-laki kok duit banyak kan ke situ giginya. Iya Pak? Iya kan? Iya kan aja udah. Kan gak mungkin aku. Betul. Betul. Maka ibu-ibu kalau suami ibu kaya ngeri juga. Ngeri. Kalau imannya gak kuat. Bapak nih kalau kaya ngeri nih. Ini dia. Udah mulai berdali. Sunnah itu. Bagus itu. Saya setuju bang. Lego bang. Itu dia. Memang sunnah. Tapi jangan bicara sunnah saja. Coba bicara tanggung jawab. Hah? Kadang nikah sunnah itu aja pegangnya. Tahajud sunnah diam dia. Ya? Nikah banyak sunnah, iya. Tahajud apa hukumnya? Sunnah. Yang mana kau kerjakan? Satu aja lah, nikah aja ya. Nah ini dia. Sunnah memang. Dunia ini menggiurkan. Tapi bapak ibu tak usah pala heboh kali. Qobliyah subuh yang kita kerjakan tadi. Qobliyah subuh. Sebelum. Bapak tahu nggak nilai dikasih Allah 2 rakaat qobliyah subuh itu? Lebih baik daripada dunia berserta wama fiha, beserta apa yang ada di dalam dunia ini. Mau emas, permata, berlian, batu bara, semua yang ada di dunia ini udah kita miliki dengan apa tadi? Masya Allah, qabliyah subuh atau sholat sunat fajar. Udah kita dapat, udah dapat. Cuma belum nampak sekarang dunia. Di akhirat nanti ditunjukkan oleh Allah. Nih, pahala kau qobliyah subuh hari Ahad kedua bersama ceramah Ustaz Azizi itu. Nih. Terkejut awalnya. Wah, banyaknya. Makanya pahala itu Pak, Ibu tak dikasih oleh Allah sekarang. Kenapa? Dunia ini kecil. Pahala itu di mana mau ditaruhkan? Jangan-jangan begaduh kita. Banyak kali pahala Ustaz sikit pahala nih. Pak Herman ini banyak kali pahala sikit. Pahala Pak Herman nasi banyak-banyak kali. Begaduh. Maka pahala disimpan oleh Allah dulu. Tapi yakin nanti di akhirat pahala itu dipanggil Allah sini. Nih Pak, ada apa ya Allah? Ini pahala kau di dunia dulu. Wah, banyaknya. Yakin gak ini? Kadang meleceh pula ada. Sekarang ini banyak kaji pun yang kepala awak. Udah banyak kaji merusak. Betul gak? Betul gak? Cari ustaz pun sekarang nih. Nak pilih-pilih juga. Betul saya bilang Pak. Betul. Nak pilih-pilih. Banyak menyalah. Masya Allah. Semua itu karena itu juga duit dunia ini juga. Hubbud dunya. Terlalu cinta dengan ngeri. Padahal mati. Tadi mati. Berapa puluh pun gudang pun duit bapak. Mati. Tinggal gak? Untuk siapa? Untuk ahli. Ibu jangan banyak-banyak mengumpulkan emas. Ada ibu-ibu cekik-cekik leher untuk mengumpulkan emas. Makan roti bangka tak pernah. Kumpul beli emas, betul emas saja emas.
Pergi-pergi tidak, di rumah aja. Zikir di rumah aja. Tak pergi beli emas banyak-banyak. Mati, Bu. Mati. Suami ibu? Pasti. Emas tadi untuk siapa? Istrimu? Malam Jumat, ibu datang. Rohnya. Tengoklah. Istri muda pakai gelang emas ibu. Punya aku itu. Mau bilang apa? Makanya jangan cekik leher seperti simpan harta. Apa nak ibu makan? Makan. Apa nak beli? Beli. Cuma jangan lupa itu dunia. Masukkan ke akhirat juga. Masjid ni apa kurang enggaknya? Ini ambalnya bau-bau tak betul. Nah, beli yang baru. Berapa harga ambil tarik? Berapa? 3 juta. Udah nak. Akhi, mati awak nanti, ambal tu datang. Assalamualaikum bu. Siapa kau? Ambal yang ibu beli dulu di Mukhlisin. Ya ilaha illallah. Datang ngapain? Nolong. Yang tinggal tadi untuk ahli waris. Bapak ibu yakin ahli waris ingat sama awak? Tak usah jauh-jauh jawabannya. Kita ingat tak sama mak ayah kita? Saya jauh jawabannya. Harta bapak ibu yang tinggal, ingat enggak anak kita besok? Jawabannya apa? Kita ingat enggak sama ayah mak kita hari ini? Ada uang kita, kenapa enggak sedekah nama dia? Saya jauh bicara kita. Kadang-kadang ingat ustaz, kadang tidak. Gitulah anak kita. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lebih banyak. Jadi kenapa uang kita simpan? Rumah sanan banyak, mobil rental banyak kali, sawitnya banyak, mati. Saya selalu dipanggil orang sama kawan-kawan untuk membeli warisan, begaduh di depan mata saya, begaduh. Padahal hanya menerima, mendapatkan, ya kan? Begaduh abang adik, begaduh. Begaduh, depan kami. Tersiksa enggak jenazah itu? Sedih. Miliaran, begaduh. Astagfirullahaladzim. Enggak kerja bang, hanya dapat kurang banyak. Maka bapak ibu pikir baik-baik. Saya udah bilang sama jemaah, pikir baik-baik. Jadi harta awak itu yang mana sebenarnya? Yang awak infakkan, itulah harta awak yang sebenarnya. Yang di rumah belum tentu, tiba-tiba terbakar. Terbakar rumah. Tolong. Kata rumah ada apa? Kebakaran. Habis semua. Habis. Baju pun habis, semua habis. Datang bantuan pakaian bekas. Pakaian bekas pakai orang kaya akhirnya. Ya, habis semua. Ingat itu baik-baik. Atau datang perampok. Mati semua, ambil hartanya. Habis juga. Atau tiba-tiba anak awak naik mobil, tabrakan. Pecah kepalanya, operasi. 600 juta. Habis juga. Ya main-main Pak. Sama Allah itu, astagfirullahaladzim. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kum fayakun. Kalau Allah bermaksud kepada sesuatu, Allah cukup mengatakan kun jadi, habiskan, maka habislah dia. Astagfirullah. Kadang-kadang kita ni bapak ibu lagi ngaji, ingat kali sadar kali, betul kan? Rasanya bersedekah awak harta awak ni sampai ke rumah nanti. Mainlah setan. Bodoh kali kau. Kau capek mencarinya, kau kasih aja.
Sekarang ini sadar betul. Rasanya, iya ya, nanti selukar aku 1 juta nih ya. Masuk ke masjid nih, nak yatim lah. Sekarang ini, sekarang. Asal keluar dari sini, ada 2 musuh kita besar. Setan dan hawa. Orang ini selalu jumpa di kafe nih. Ngopi orang tuh, SD berdua nih. Sambil cerita orang tuh berdua. Cerita apa? Gimana cara kita hawa nafsu menghancurkan jemaah masjid Mukhlisin, cuma caranya. Kata, oh itu mudah aja, kata nafsu. Cuma kompromi orang tuh. Nih, kompromi. Cuma di mana kumpul kok? Di kafe mana aku tak tahu. Kok tahu kita hantam kafe itu. Entah di mana orang tuh ngopi kita nggak tahu. Ngopi-ngopi, TST sambil ngomong-ngomong, memikirkan macam mana menghancurkan jemaah Mukhlisin ya. Itu bapak tuh kok rajin kali sembahyang. Sholat, dia kerja ada tua-tua tuh. Cuma mana kita hancurkan dia ya. Mana fotonya? Ini fotonya. Oh kompromi orang tuh. Musyawarah orang tuh macam mana menghancurkan ini. Siapa ustaznya itu? Ustaz Aziz itu lagi. Macam mana cara kita itu? Ya. Apalagi mereka ini tak mati-mati. Iblis tak mati. Kapan? Ila yaumi yub'atsun. Sampai hari dibangkitkan baru dia mati. Iblis tak bisa mati. Setan tak bisa mati, Pak. Kita tidak bisa membunuh syaitan, tak bisa membunuh iblis. Cuma menyiksanya bisa. Menyiksa bisa. Membunuh, dia udah minta sama Allah saat dia dikutuk oleh Allah agar hidupkan aku sampai hari kiamat. Anak cucuku hidupkan sampai hari kiamat. Maka saya sering katakan sama jemaah, jangan-jangan di dunia ini lebih banyak setan daripada manusia. Karena mereka beranak. Mereka beranak. Makanya Bapak Ibu, kok saya sebutkan nama-nama anak setan, Bapak Ibu ngeri. Anak setan itu ada. Beranak orang itu. Udah beranak tak mati pula. Kalau awak beranak, jangan-jangan lebih banyak dia. Di kuping ada setan, di mata ada setan, di mulut ada setan, di kepala ada setan, di dubur ada setan, di hati. Banyak di tubuh kita ada setan, dikeroyok. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim summa la tajidu aksarahum syakirin. Kami datangi mereka dari depan, tak bisa dari depan, datang dari belakang, nggak bisa juga samping kanan mainkan, nggak bisa juga samping kiri, sampai tak ada lagi orang bersyukur sama Allah. Macam mana caranya ini? Dikeroyok. Maka kita nggak boleh diam. Maksudnya itu nggak boleh nggak berbuat gitu. Nggak berusaha dan berdoa. Harus berbuat untuk melawan ini. Dan itu adalah masuk pahala jihad fisabilillah. Paham Bapak Ibu? Oh, di mulut banyak setan nih. Di mata. Di kemaluan, di kaki, tangan. Wih, Allah dikeroyok. Terasa nggak itu? Asal nak sholat ke masjid, kaki sakit. Mau ke pajak, kaki sehat. Apa enggaknya? Dia ke masjid, yo, entah kurang enak ini. Kaki aku nih. Yuk jalan-jalan kita, yuk. Di mana? Di mana? Ngopi-ngopi di mana? La ilaha illallah. Bapak Ibu pernah nggak kalau sholat ragu bilang rakaat? Pernah? Hah? Bukan pernah, sering tuh, sering. Yang sering zuhur asar ya kan? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Mau naik nih? Berapa rakaat nih kayaknya? Berapa? Bingung. 3 atau 4 berapa nih kayaknya? Lama. Subhana, memikir. Subhana rabbiyal a'la. Berapa nih? Di hati nih. Kalau 4 kan duduk. Kok 3? Naik. Berapa nih kayaknya? Pala dia. At-tahiyatul. Itu dia itu.
Biasa apa? Ada setan spesialisasi mengganggu orang sholat. Namanya setan apa itu? Khonzab namanya. Apa namanya? Khonzab. Khonun zalbah. Khonzab. Itu setan spesialisasi mengganggu orang sholat. Udah sertifikasi dia. Impasing begitu. Gajinya besar. Itu Nabi. Asal bapak mulai mau sholat sampai akhir dia main itu. Makanya berat kalau khusyuk, ya kan? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang yang sholat, yang dalam sholat mereka itu khusyuk. Bisa khusyuk? Berat. Tak usahkan dari takbir sampai salam. Saat takbir saja memasukkan niat. Allah, mobil udah dikunci tuh enggak nih ya? Setan betul. Yang tak teringat bisa. Udah capek mencari kunci kereta untuk bantes dia hilang lah. Allah. Oh, kulkas tadi ya. Makanya saya bilang sama jemaah, siapa yang lupa barang-barang, biarkan sholat aja, sholat. Dapat lagi. Bisa ingat dia. Kerjaan siapa tadi? Khonzab. Jangan lupa tuh, Bu. Itu nama setan spesial mengganggu sholat. Setan ini banyak. Maka hati-hati menamakan nama anak. Takut aku nama anak setan. Ada Zalinur, Pak. Zalinur. Itu nama setan. Ada Subar, ada Wasnan, ada Khonzab tadi, ada lagi, siapa lagi? Ada banyak nama setan. Maka kita harus ngaji. Ya ngaji nggak bisa. Kayak nama orang Arab juga kan, Zalinur, nama setan. Kalau ngaji gini, ada setan yang bergerak namanya Wasnan. Apa? Itu spesial menggoda orang supaya mengantuk. Ngantuk. Ditaruhkannya apa tuh? Lem. Pertama lem uhu, nggak mempan juga. Terakhir lem punya dia, lem setan. Nah, habis terus. Wasnan namanya. Ada dasi, banyak Bapak Ibu. Dia punya spesial. Bos setan itu namanya iblis. Maka iblis satu, setan banyak. Ah, setan WC. Apa? Masuk WC? Masuk WC apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan WC laki-laki, khubsi, setan WC perempuan, khaba'is. Jadi WC itu ada dua setan. Khubsi, khaba'is. Laki-laki, perempuan. Bercinta di situ. Maka banyak orang berbuat dosa di WC. Maka di WC disuruh Nabi jangan lama-lama. Ini ayah ini bandal merokok deh. Bandal. Sunnahnya di WC itu cepat-cepat. Habis buang hajat, istinja, cabut. Awal main TTS sama buang. 5 menurun. WC sekarang cantik pula. WC orang kaya tuh Bapak Ibu lebih cantik dari tempat tidur. Wah. Tolong lagi TTS. 5 menurun. 5 menurun. Astagfirullah. Enggak boleh. Kita ini bandal, nggak ngikuti sunnah. Duduk awak atau jongkok, udah buang istrinya, udah cabut. Itu tempat khubsi wal khaba'is. La ilaha illallah. Merokok tak boleh itu. Bercakap-cakap tak boleh. Wala yatakallamu al-bauli wal ghaid. Wala yatakallamu al-ghali wal ghaid.
tak boleh bercakap-cakap saat buang air kecil dan buang air. Cakap aja nggak boleh. Kenapa? Yang kita keluarkan itu bau, penyakit. Masa penyakit kita hirup lagi? Rokok. Sudah kali kan. Garam, pokoknya garam sempurna. Sudah kali. Astagfirullahaladzim. Nak kita robah nih, robah. Demi untuk kebaikan kita juga. Sunnah Nabi itu untuk kebaikan besar itu. Sunnah Nabi itu hebat, Pak. Sekarang udah diketemukan sunnah-sunnah Nabi itu ada apa? Ada apa? Macam makan kurma. Nah, kenapa Nabi makan kurma ganjil ya kan? Nabi itu makan kurma ganjil. Nggak mau digenap. Diteliti orang, ternyata memang benar. Kalau makan kurma genap, itu menjadi gula darah. Kalau makan kurma ganjil, menjadi kalori dia. Hah, diketemukan udah. Hebat sunnah Nabi. Maka makan kurma ganjil 1, 3, 7, 9, 9, 11. Jangan sekilo Pak, 3 kilo. Sekilo boleh ya. Jangan 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Iya. Makan ganjil. Kau makan kilo kau 2 kilo, jangan makan 3 kilo, 3 kilo. Ganjil. Masya Allah. Dah kembali ke kaji. Hidup ini tak bertahan lama. Ingat tuh Pak ya. Jangan dilupakan itu Pak. Bu. Hidup ini tak tahan lama. Dia pasti berakhir. Kapan? Wallahu. Hanya Allah yang tahu. Kita hanya tahu bahwa kita kembali kepada Allah. Itu tahu kita. Kita hanya tahu hidup kita dari Allah. Mati pun dari Allah. Kapan? Oh kita nggak dikasih tahu. Rahasia. Yang kita tahu hanya kita pasti akan mati. Nah, itu. Tanda-tandanya paling tanda-tanda. Tanda-tanda orang mati itu, dokter mati itu pertama rambutnya udah mulai. Kok ketawa Bang? Rambutnya udah mulai. Tanda tamu maut mau datang. Udah mulai putih rambut, jadi. Kata saya, Ustaz dada aja. Tuh. Kemudian dia terasa, memang terasa kita mulai lemah, ya kan? Lemah kan? Udah mulai lemah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapa yang dipanjangkan umurnya dikurangi kejadiannya. Kurang kan? Gigi itu mulai kurang. Hah? Kesehatan kurang. Rezeki pun tambah. Dari anak tuh. Kok dari kita malah sanggup lagi udah. Dulu ialah kejar sanan, betul kan? Kejar sanan, kejar sini bisa. Sekarang apa nak kejar? Jalan kaki dia pun payah. Mau kejar apa lagi? Betul bukan? Ini yang dilupakan orang. Ingat. Nggak bisa lagi kau udah nggak sanggup. Dulu bisa kejar-kejaran. Sekarang jalan aja pun susah napas. La ilaha illallah. Rumahnya besar pula tuh Pak. Rumahnya besar. Dapur depan. Subhanallah. Apakah ini tak menyadarkan diri kita semua? Ya Allah. Sebenarnya Allah ini baik kali disadarkan. Tapi awak ini tak sadar. Dulu ingat enggak kau berlari, kau enak saja. Mobil itu bisa kau lomba. Sekarang jalan kaki aja terseok-seok. Goyang kiri, goyang kanan. Ada batu kocik tersandung. Ya ilaha illallah. Ingat. Yang kedua. Nikmat besar yang kedua adalah sehat. Ingat. Sehat ini pun tak bertahan. Pasangan sehat itu apa? Nggak ada orang nggak sakit Pak. Nggak ada orang nggak sakit. Ya tergantunglah sakit ringan atau sakit
Pokoknya kita tak pernah sakit. Syukur-syukur Allah kasih sakit ringan. Bagaimana kalau diuji dengan sakit berat? Hah? Tiba-tiba bangun tidur, tak bisa lagi kaki diangkat. Nah, diangkat tangan pun, ya, aduh, kenapa dia gak? Astagfirullahaladzim. Belum. Maka Nabi mengajarkan doa. Pagi-pagi begini Pak, ba'da subuh disuruh baca doa. Ba'da subuh 3 kali, ba'da asar 3 kali. Biar jangan kena penyakit stroke. Mau doanya? Mau? Udah, kalau Bapak Ibu tuh aku tahu. Nabi suruh baca 3 kali. Ba'da subuh, salasa marrat. Ba'da subuh, salasa marrat 3 kali. Ba'da asar, salasa marrat 3 kali. Doanya udah, apa itu? Ibu-ibu apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirlazi la yadurru ma'asmihi syai'um fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirlazi la yadurru ma'asmihi syai'um fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah tidak ada yang bisa memberi kemudaratan, baik sesuatu yang ada di bumi, sesuatu yang ada di langit, tidak akan bisa membahayakan kita kecuali dengan izin Allah. Apa saja yang ada di bumi, di langit, tidak akan bisa memberi bahaya buat kita dengan nama Allah. Disuruh baca itu ba'da subuh 3 kali, ba'da asar, biar selamat daripada penyakit badan mati sebelah atau stroke. Mudah-mudahan doa diijabah, amin. Ditambah usaha-usaha kita, olahraga, makan vitamin, ya kan? Jangan makan vitamin, olahraga saja anggarkan, itu usaha. Doa mana? Kita nak membaringi doa dan usaha. Usahanya jangan kaki dia, kan, sport dia, jogging dia, makan vitamin dia, itu usaha. Baru habis subuh dia baca. Sejalan dengan apa yang dikatakan Nabi, ada doa, ada ikhtiar, ada usaha. Itu bermantap, padukan dia. Semoga Allah kabulkan, amin. Ingat Bapak Ibu, sehat tidak bertahan lama. Maka berdoalah kita kepada Allah, ya Allah, kalau Engkau nak berikan kami penyakit ringan-ringan aja, ya Allah. Batuk-batuk, pilek tak apalah, ya kan. Kalau sakit namanya terduduk aja Pak, la ilaha illallah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tapi cuma anak kita kalau Allah nak menguji, kita hanya bisa mengatakan apa? La haula wa la quwwata illa billahil aliyil. Tak bisa bilang apa-apa kita. Tak ada kemampuan, tak ada daya kekuatan kita. Allah yang punya itu semua. Karena kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah. Mau diapakannya kita ini terserah dia. Mau dipatahkannya tangan, mau dibutakannya mata, mau dibisukannya, itu semuanya milik terserah Allah. Sadar enggak kita ini milik Allah? Mau diapakannya awak, terserah dia. Orang punya dia. Ya kan? Kamu lihat dia. Makanya kalimatnya inna lillahi. Nah, kita dari Allah akan balik juga sama dia. Kau punya aku, kata Allah. Nanti kusuruh kau balik lagi. Aku hidupkan kau, pergilah merantau. Isilah rantauan itu dengan baik-baik. Nanti kau balik. Masya Allah. Bapak Ibu jemaah. Nah, sebelum sakit kita nggak tahu, banyaklah beribadah. Terutama ibadah hablum minan. Jangan lupakan hablum minan nas Bapak Ibu. Ternyata pahala besar banyak di situ.
Dan dosa besar juga banyak di situ. Oh, dosa besar banyak di situ, pahala besar pun banyak di situ. Hebat hablum minan nas. Dan banyak orang ke surga gara-gara hablum minan nas, banyak orang ke neraka gara-gara hablum minan nas. Kalau hablum minallah, Allah kan pemaaf. Salat yang kita lakukan ini tadi itu kok dikaji-kaji, Pak? Salah. Di manalah bagus kita nggak tahu. Coba, bacaan kita belum beres. Betul? Betul? Kok ada qari yang bagus bacaan di depan dia kita bacakan Fatihah tu kurasa 7 ayat Fatihah tu mungkin salah kita gak 70. Mana bagusnya? Rukuk kita entah betul tak enggak? Sujud, hah? Hati kita entah kemana sholat. Tapi Allah baik. Udah. Yang penting kau mau memenuhi azan, datang kau ke masjid, itu dah ku nilai besar. Kau hadapkan wajah kau sama aku hadap kiblat. Udah. Kurang sempurna, aku sempurnakan. La ilaha illallah. Kurang elok, aku elokkan. Kurang banyak pahala, aku kasih. Berjamaah 27. Apa lagi? Itu dengan Allah. Dengan kita mana bisa kayak gitu? Kurang baik mau dibaikkan. Kurang banyak mau dibanyakkan. Bisa? Bisa? Pak beli nasi goreng Pak, beli nasi goreng Pak. Berapa nasi goreng Pak? 10.000. Bapak termasuk. Nah, Pak. Sikit kali Pak, tambahlah banyakkan Pak. Kalau banyak 2 bungkus. Memang itu sebungkus 10.000. Tolonglah Pak, banyakkan Pak, nggak cukup. Kami di keluarga 4 orang. Ya belilah. Mana mau Bapak melebihkan banyak? Betul gak? Allah enggak kayak gitu Pak Elman. Enggak. Dilipat gandakan ya pahala kita. Manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang dapat melakukan satu kebaikan, aku lipat gandakan 10. Wa man jaa'a bis-sayyi'ah, siapa yang melakukan satu yang buruk, fala yujza illa mislaha, tidak akan aku balas kecuali seperti itu juga. Kalau satu balasannya satu juga. Yang baik tadi, baiknya Allah. Aku beli nasi goreng sama bapak ini sebungkus, dikasihnya 10 bungkus, bisa? Tumpur bapak nih. Ya Allah ya Rabbi. Kalau hablum minallah aman. Yang penting kerojokan saja dah. Hablum minan nas bahaya. Baik pun awak sama dia. Hah? Betul kan? Makanya dosanya banyak, pahalanya. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu dengan ngaji-ngaji kayak gini kan hati kita lembut. Siapa yang hari ini hatinya kasar insya Allah lembut. Siapa yang keras juga lembut hatinya. Yang jauh dari masjid mudah-mudahan dekat. Amin. Yang ria insya Allah menjadi ikhlas. Yang pelit insya Allah menjadi pemurah. Yang pelit insya Allah pemurah. Yang sakit insya Allah sehat. Itu dia. Yang sehat lebih sehat. Amin. Dah, selama-lama kali ngaji mana ya? Cukup lah udah. Lama-lama kalau minta elok juga ngaji tuh. Yang penting kaji diingat. 2 nikmat ini tolong baik-baik dijaga. Hidup dan sehat. Pikirkan baik-baik. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kehidupan yang baik, kehidupan yang berkah, dan sehat yang berkah pula. Demikian. Mohon maaf saya kalau ada kekurangan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saya sehat, Bapak Ibu sehat dan banyak rezeki. Amin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi nih? Rasulullah.